sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita masih bersama di dalam renungan firman Tuhan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Petrus. Dan kita sudah masuk pada bagian yang ketiga atau sesi yang ketiga. Kita akan membaca dari surat Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat dan bijaksana, tolonglah kami agar kami mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah 2 sesi berturut-turut merenungkan kitab Roma, dan kita sudah memasuki pada sesi yang ketiga, dan tema kita pada hari ini kasih kepada pelayanan. Betapa Paulus sangat mengasihi jemaat yang ada di Roma, jemaat yang belum pernah dia temui sebelumnya, jemaat yang bukan dia dirikan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan bahwa ada sebuah jemaat di Roma, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka di dalam renungan kita pada hari ini, setelah kita membaca ayat 8 sampai ayat 15 dari pasal yang pertama ini, kita menemukan seorang Paulus yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, dan juga mendoakan jemaat yang ada di Roma. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita renungkan dan yang menjadi bekal dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Mari kita melihat beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa seorang pelayan haruslah bersyukur atas jemaat-jemaat yang bertumbuh. Alasan terutama bagi Paulus mensyukuri Tuhan dalam awal suratnya ini adalah karena jemaat di Roma bertumbuh, dan mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaat di Roma. Dan bahkan jemaat di Roma ini sudah menjadi sebuah jemaat yang terkenal, bahkan Paulus katakan sampai ke seluruh dunia. Mengapa Paulus bersyukur? Bukan hanya sekedar karena jemaat itu tersebar dan sudah terkenal di seluruh dunia, tapi ada beberapa alasan. Jika kita mempelajari sejarah tentang jemaat di Roma, jemaat di Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan kita tidak tahu pasti siapa yang mendirikan jemaat itu. Tapi yang pasti adalah bahwa jemaat itu memiliki karakter, memiliki keteguhan hati, memiliki iman yang sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh jemaat di Roma. Mereka bukan hanya berkata kami beriman, tetapi dalam kata-kata, tapi mereka menunjukkan iman mereka dalam tindakan hidup mereka. Di zaman sekarang banyak orang berkata bahwa dia orang beriman, orang yang percaya, tapi tingkah lakunya bukanlah tingkah laku orang beriman. Tapi jemaat di Roma menunjukkan kehidupan mereka, kehidupan yang beriman. Bahkan tatkala mereka mengalami tantangan yang begitu hebat. Dan kalau kita berbicara tentang jemaat di Roma pada masa itu, sejarah menunjukkan bahwa bahkan sampai hari ini ada peninggalan besar yang ada di Roma, di pusat kota Roma. Ada Kolosium di sana, tempat di mana orang-orang diadu sebagai gladiator, yang di sana dikatakan bahwa orang-orang beradu bahkan sampai mencurahkan darah.
Terkadang orang-orang itu diadu dengan singa atau binatang-binatang buas lainnya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang percaya pada masa itu. Ada sebuah tantangan yang hebat bagi jemaat di Roma pada waktu tatkala mereka menunjukkan iman mereka, bahwa mereka harus siap mati. Itulah yang terjadi. Mereka diadu dengan binatang buas, tapi mereka tetap kuat dalam imannya. Bahkan di satu ketika Nero menjadi kaisar di Roma, mereka mendapatkan kengerian yang sangat luar biasa. Kota-kota mereka di mana mereka berdiam dibakar habis secara tuntas. Dan orang berpikir bahwa harusnya jemaat di Roma sudah habis. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru jemaat itu hari demi hari bertumbuh dan bertumbuh. Paulus katakan bahwa dia bersyukur atas jemaat di Roma karena sudah tersiar tentang iman mereka. Iman tentang apa? Iman bahwa mereka siap menanggung penderitaan apapun demi Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita zaman ini adalah, apakah kita memiliki iman yang sama? Iman yang betul-betul bertumbuh dalam Kristus. Iman yang rela mengikut Tuhan. Bukan hanya di saat suka, tapi bahkan di saat duka. Bukan hanya untuk hal-hal yang senang, tapi juga untuk hal-hal yang terpahit sekalipun. Kita harus siap akan hal itu. Itulah bukti bahwa kita adalah jemaat yang bertumbuh. Itulah bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang setia. Tapi jika tidak demikian, kita bukanlah orang Kristen yang setia, bukanlah orang percaya yang sungguh-sungguh. Kita hanya mengatakan kami beriman, tapi hanya dengan mulut. Saya mengetahui iman, tapi hanya dengan kepala, dengan otak. Bukan dengan hati, bukan dengan tindakan kita hari demi hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini renungkanlah bahwa Paulus bersyukur karena jemaat itu memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Hari ini memiliki juga iman yang kokoh dalam Tuhan, agar kita menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada Indonesia, tapi kepada dunia, bahwa kita memiliki iman yang kuat. Dan biar nama Tuhan dimuliakan di seluruh dunia karena melihat iman kita yang kokoh itu. Yang kedua, bagaimana Paulus kasihnya kepada pelayanan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Roma. Meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang ada di Roma, dia tidak memiliki hubungan kerabat dengan mereka yang ada di sana, tapi dia mendoakan jemaat itu. Itulah bukti seorang yang mengasihi Tuhan sudah pasti mengasihi juga sesama orang yang percaya. Seorang yang percaya pasti mengasihi orang percaya lainnya, karena dikatakan kepada kita bahwa kita adalah tubuh Kristus. Sesama tubuh tidak mungkin saling membenci, saling menciderai, tapi yang mungkin dan harus adalah kita harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita, apa yang tidak bisa kita jangkau dengan kaki kita, dengan perbuatan kita, dengan kekuatan kita, dengan uang kita, jangkaulah itu dengan doa. Itulah yang Paulus lakukan. Sebelum dia sanggup menjangkau dengan kakinya untuk pergi ke Roma, dia telah menjangkau dengan doanya, bahwa dia berdoa kepada jemaat di Roma. Kasihi jemaat-jemaat yang lain, pelayanan-pelayanan yang lain, dimanapun berada sepanjang di bumi ini. Lakukanlah doa untuk bukti bahwa kita mengasihi mereka. Berdoa kepada gereja-gereja yang ada di Cina, yang ada di daerah-daerah lain, di daerah-daerah yang tertindas, bahkan di Indonesia yang banyak gereja tertutup, pendeta-pendeta yang teraniaya. Berdoa untuk mereka. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanannya. Yang ketiga yang kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa seorang pelayan harus juga menguatkan dan dikuatkan. Banyak orang pada zaman ini, para hamba-hamba Tuhan, banyak berpikir sebagai pelayan Tuhan mereka hanya siap untuk memberi, untuk menguatkan hati orang, dan tidak pernah merasa bahwa mereka butuh untuk dikuatkan kembali. Kesombongan terjadi di mana-mana. Banyak orang berpikir karena dia telah memiliki gelar yang tinggi, pengetahuan teologi yang hebat, kerohanian yang mungkin sudah hebat menurut ukurannya, seolah-olah dia tidak butuh lagi nasihat, dia tidak butuh lagi dukungan doa, dia tidak butuh lagi kunjungan dari rekan-rekannya. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Di dalam dunia ini, tatkala kita melayani, tatkala Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan kepada kita, kita bukanlah malaikat yang serba bisa. Kita memiliki begitu banyak kekurangan, dan kita juga memiliki begitu banyak yang harus kita benahi dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang lain untuk menguatkan kita. Saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan. Itulah hal-hal yang harus dilakukan bersama-sama. Yang keempat yang kita harus
renungkan pada saat ini adalah bahwa melayani bukanlah mencari upah. Banyak orang memperlihatkan singkatan dari STH. Harusnya sarjana teologi, tapi akhirnya banyak orang berkata sarjana tukang hidup. Mengapa? Karena dapat undangan yang mereka pikirkan adalah berapa uang yang akan saya dapat, berapa transportasi saya yang akan diberikan oleh gereja itu ketika saya khotbah. Itulah yang mereka renungkan, yang mereka pikirkan. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka sudah mulai terobsesi dengan uang, sudah mulai mengarahkan ukuran-ukuran materi, bukan lagi ukuran-ukuran rohani. Jemaat dikasih Tuhan, melayani Tuhan bukanlah mencari upah, tapi ibarat membayar hutang. Paulus katakan, aku berhutang kepada orang Yunani dan bukan orang Yunani. Aku berhutang kepada orang terpelajar dan juga orang tidak terpelajar. Ini berarti bahwa melayani adalah memberi, dan sebuah keharusan. Bukanlah menuntut untuk diberi, bukan menuntut berapa yang harus saya terima dari pelayanan, tapi menuntut diri, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya lakukan untuk pelayanan. Itulah makna dari sebuah pelayanan. Jika seorang yang melayani Tuhan dengan penuh kasih, maka yang terutama bagi dia adalah dia memberi dirinya untuk Tuhan, memberi apa yang ada padanya untuk Tuhan, bukan meminta, bukan mencari keuntungan. Banyak orang saat ini mendirikan pelayanan mencari keuntungan, mencari kekayaan, mencari hormat dan lain sebagainya. Tapi Paulus katakan bahwa dia berhutang. Dia berhutang bagi orang Yunani dan juga bukan orang Yunani, bagi orang yang terpelajar dan juga tidak terpelajar. Artinya, pelayanan harus diberitakan kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang level. Apakah dia orang teratas ataupun terendah, ataukah dia orang ekonomi mapan atau tidak, ataukah dia seorang sarjana atau tidak. Semua harus kita layani secara benar. Dan pelayanan itu tidaklah diukur dengan uang, tapi bahkan pelayanan kita haruslah pelayanan yang berkorban, bukan meminta, bukan untuk dengan sengaja mencari keuntungan dari dalamnya. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Kiranya kita mendapat berkat dari dalamnya. Dan apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini, bahwa iman yang harus kita miliki bersama-sama adalah harusnya iman yang menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan rela menderita. Itu harus terlihat dari kehidupan kita hari demi hari. Dan kita juga harus menunjukkan kehidupan doa, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi pelayanan. Kita juga harus saling menguatkan, dan bahkan kita harus rela memberi diri kita, bukan menuntut. Jemaat dikasih Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, atau di antara kita mungkin hari ini hampir saja mau berangkat bekerja, atau mungkin sudah di jalan, atau mungkin sedang bekerja, maka biarlah kita diberkati atas kebenaran ini. Hiduplah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Dialah juru selamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, singkat memang renungan kami pada hari ini, tapi kami berseru kepada Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perilaku kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi pelayan, mengasihi sesama. Biarlah kami dapat saling mendoakan. Biarlah kami hidup untuk memberi, bukan meminta, bukan menuntut, tapi memberikan diri kami, memberikan apa yang mampu kami berikan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang saat ini siap untuk bekerja, atau dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, siapa yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, bahwa mereka dekat dengan Engkau. Yang belum dekat, Tuhan jamah agar mereka datang kepada Tuhan, mendapatkan keselamatan daripadamu. Dan yang masih jauh, Tuhan tuntun mereka menjadi dekat, menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, hiduplah memuliakan Tuhan, berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.